warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya, bagaimana kita agar bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepahitan hidup dengan makna doa Nabi Yunus? Kan di situ terdapat makna tauhid, lalu makna husnuzon kita terhadap Allah, dan menyadari bahwa kepahitan ini diundang oleh keburukan kita sendiri. Bagaimana menggabungkan ketiga itu agar terciptanya air mata taubat, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih kepada hambanya, yang akan selalu memberikan pertolongan kepada kita biarpun kita tidak pernah meminta. Dan Allah akan berikan pertolongan kepada hamba yang disayangi, dicintai, dan hamba yang memusuhi Allah sekalipun. Allah kadang memberikan pertolongan kepada orang kafir. Cuman pertolongan Allah ada yang sifatnya duniawi. Kita orang beriman meyakini bukan saja urusan pertolongan Allah adalah duniawi saja. Ada pertolongan dari Allah yang sifatnya ukhrawi yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Jadi kalau kita berada dalam keterpurukan misalnya, apakah ekonomi atau hidup, kalau Anda dalam keterpurukan, maka langkah pertama yang paling utama Anda lakukan adalah menghadap kepada Allah yang bisa mengangkat keterpurukan Anda. Anda adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Anda mengadu kepada Allah, Anda yakin Allah mendengar dan Allah mengkabul. Antum muqinuna bil ijabati. Anda yakin. Dan keyakinan Anda itu yang menjadikan Anda itu tidak pernah putus asa dalam berdoa. Hari ini kok tidak dikasih, besok tidak dikasih, sampai 5 tahun saya berdoa kok tidak dikasih. Anda jangan berkata tidak dikasih. Sebab urusanmu dengan Allah tidak hanya di dunia yang singkat ini, Anda punya urusan di akhirat nanti. Panjatan-panjatan doa kita ini sudah ditabungkan oleh Allah kalau Anda punya keyakinan. Dan kenikmatan di akhirat nanti lebih gede daripada pengkabulan saat di dunia. Bahkan sebagian hamba-hamba Allah nanti di saat melihat pahalanya yang banyak bertanya, ya Allah ini pahala apa? Dijawab, itu adalah pahala doamu yang dulu aku tunda tidak aku berikan di dunia. Kemudian hamba tersebut berkata, ya Allah kalau memang tahu begini aku lebih senang jika doaku semua tidak dikabul di dunia, minta dikabul di akhirat saja. Begitu indahnya keadaan di akhirat. Itu yang pertama. Jadi Anda yakin, kalau Anda memohon yakin, meminta pertolongan Allah yakin. Kalaupun di dunia belum dikasih, ada hitungannya kapan? Di akhirat nanti. Yang pertama. Yang kedua apa? Allah fi aunil abdi maka dan abdi fi auni akhihi. Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia cepat juga, pertolongan di dunia cepat juga, Anda menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain mau tidak mau, Allah fi aunil abdi maka dan abdi fi auni akhihi. Kalau Anda menolong orang lain, maka Allah menolong Anda. Ini yang sering dilupakan. Maka pengkabulan di dunia dipercepat, akhirat ada sendiri. Jadi kalau ingin pengkabulan di dunia yang paling cepat, di dunia kita pengen dikabul juga. Kita ingin ditolong oleh Allah di dunia, kunci satu, tolong orang lain. Janji dari Nabi, dan Nabi tidak pernah berbohong dari Allah. Allah fi aunil abdi maka lal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba yang selalu menolong saudaranya. Kalau Anda menolong anaknya orang lain, maka mau tidak mau anak Anda harus ditolong. Asalkan Anda menolong orang lain karena Allah. Nggak bisa tidak, ini rumus, nggak bisa dibantah. Karena yang mengatakan Nabi tidak akan pernah Nabi salah berucap. Cuman kadang nolong kita bukan karena Allah, maka Allah pun tidak pernah melihat. Tapi tolonglah, ada anak yang perlu belajar, Anda dekatkan kepada Allah, Anda pondokkan, Anda kasih bantuan untuk mengaji dan sebagainya. Anda menolong anaknya orang lain, ketahuilah yang akan ditolong oleh Allah siapa? Diri Anda sendiri. Anda menolong yang lainnya, pertolongan Anda mungkin tidak sama dengan problem Anda. Misalnya Anda punya banyak utang, lah nolong orang lain ngasih duit ya nggak bener. Tidak punya duit, nolongnya dengan cara yang lain, mungkin dengan tenaga atau dengan panjatan doa. Maka peduli dengan orang lain, maka ketahuilah Allah akan melihat kepada Anda. Kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah meminta maaf karena apa? Sayyidina Yunus alaihissalam meninggalkan kampungnya, meninggalkan masyarakatnya, sehingga dianggap sebuah kesalahan. Padahal ya Nabi tidak pernah salah, akan tapi kesadaran daripada Sayyidina Yunus alaihissalam, dia menganggap itu telah berbuat zalim, meninggalkan kampung halamannya, lalu meninggalkan masyarakatnya. Akhirnya tidak memberikan pertolongan kepada orang. Padahal memang Nabi Yunus adalah tidak akan dianggap dosa karena Nabi. Maka dianggap itu sebuah dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga ini rumusnya. Rumusnya apa? Kalau ingin ditolong oleh Allah, sadar kalau kita perlu pertolongan, sadar akan kezaliman kita kepada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri.
Termasuk diantaranya kesadarannya adalah istighfar, mohon ampun. Sampai dikatakan orang kalau pengen dicap kabul, diselesaikan rusaknya, banyak istighfar. Nah kok bisa? Apa hubungannya istighfar? Istighfar mohon ampun kepada Allah. Disebut dalam satu riwayat, kalau kamu punya masalah rizki, masalah apa, banyak istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar, maka akan mengundang pertolongan dari Allah SWT. Dan istighfar itu sadar, inni kuntu minadh dhalimin. Maka itu termasuk dikatakan istighfarnya Sayyidina Yunus alaihissalam. Dan ingat, basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u istaghfiru rabbakum, afwan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah Tuhanmu, sungguh Allah Maha Pengampun. Setelah itu apa hasilnya? Problem akan diselesaikan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Setelah itu apa? Problemmu akan diselesaikan oleh Allah. Sudah istighfar yang ketiga. Banyak mengadu, maka setelah itu akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan berikan kepadamu harta yang cukup dan anak yang soleh solehah. Anak ada lahir tapi bukan dari permohonan. Anak lahir bukan dari kerinduan kepada Allah, maka anak setan nanti. Tapi anak yang kita nanti dengan permohonan kepada Allah adalah anak soleh. Anak yang dirindukan dengan istighfar. Yumditkum, Allah akan berikan kepadamu bi amwali, dengan harta, wabanina, dan anak-anak yang soleh insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.